Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host di program Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang disiarkan juga serentak bersama radio jaringan lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk edisi hari ini di hari Jumat 7 Mei 2021 kita mengawali breaking news update COVID-19 Jatim News Today. Kita bergabung bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo melaporkan secara langsung terkait pantauan polisi pasca putar balikan pengendara bermobil di exit tol Sidoarjo. Selengkapnya silakan, Mega. Ya, silakan Mega dengan laporan selengkapnya. Baik. Ya, sambil menantikan sambungan bersama dengan Mega Laksana, kita bergabung terlebih dahulu bersama Risma Erina dari Persada FM. Mengabarkan bahwa kasus COVID-19 terus melonjak, kapasitas Russo LIJ Garum dipastikan masih tersedia. Selengkapnya Risma, silakan. Ya, baik sahabat Jawa Timur dan juga Atika, berdasarkan update persebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar hingga 6 Mei 2021 jumlah pasien yang diobservasi mencapai 100 orang, sedangkan 22 kecamatan masih berstatus zona merah. Dokter penanggung jawab Rumah Isolasi Kabupaten Blitar, Christine Indrawati mengatakan, meski beberapa hari terakhir kasus COVID-19 mengalami peningkatan, namun kapasitas rumah isolasi di Lek Garum masih tersedia. Hingga 5 Mei pukul 4 sore jumlah pasien yang diisolasi ada 74 orang, sedangkan kapasitas ruang isolasi mencapai 76 ruangan. Menurutnya untuk pasien COVID tanpa gejala, jika memungkinkan bisa diisolasi di desa atau di kecamatan masing-masing. Christine menambahkan sesuai data yang dimiliki, jumlah pasien sembuh serta isolasi selama 2020 sebanyak 585 orang, sedangkan tahun 2021 hingga saat ini mencapai 683 orang. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina. Sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Fatan Hadi dari Persada FM. Yang kali ini mengabarkan terkait dengan operasi keselamatan Semeru 2021, Polres Blitar paksa 110 pengguna jalan putar balik. Silakan Fatan. Terus dengan apa? Ya, silakan Fatan Hadi dengan laporan selengkapnya. Ya, sudah tersambung bersama Fatan Hadi dari Persada FM. Silakan dengan laporan selengkapnya, Fatan. Sahabat Jawa Timur, dapat saya laporkan bahwa selama pelaksanaan hari pertama operasi keselamatan Semeru 2021, Polres Blitar telah melakukan penyekatan di 2 titik. Pada 2 lokasi yang berbatasan dengan Kabupaten Malang tersebut, sebanyak 110 pengendara motor dan mobil diminta untuk putar balik. Kasat Lantas Polres Blitar AKP I Putu Angga Feriana mengatakan, pengguna diminta putar balik terdiri beberapa tujuan seperti bekerja dan ada pula yang terindikasi mudik. Ia pun menjelaskan bahwa pengendara yang mampu bekerja terpaksa putar balik karena belum bisa menunjukkan surat resmi kepada polisi sesuai aturan yang ada. Angga juga menjelaskan mereka yang memiliki keperluan bekerja diminta putar balik untuk melengkapi dokumen perjalanan. Berdasarkan data per 6 Mei hingga jam 3 sore, setidaknya 110 pengendara motor dan mobil telah diminta putar balik. Angga menambahkan, lokasi penyekatan ada di Karangkates dan di Gandusari. Penyekatan dilakukan melalui kerjasama dengan Polres Malang. Demikian saya Fatan Hadi dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Fatan Hadi dari Persada FM. Sahabat Jawa Timur, kembali kita coba untuk bergabung bersama Mega Laksana dari Suara Sidoarjo mengabarkan secara langsung dari pantauan polisi terkait dengan paksaan putar balikan pengendara mobil di exit tol Sidoarjo. Silakan Mega. Ya, sahabat Jawa Timur, sejak dari hari kemarin 6 Mei 2021 hingga sekarang 7 Mei 2021,
Petugas gabungan di pintu tol exit Tanggulangin mulai melakukan pemantauan arus mudik. Kendaraan dengan nomor polisi luar kota Sidoarjo menjadi incaran petugas. Petugas gabungan yang disiagakan terdiri dari Polresta Sidoarjo, Polda Jatim, Polsek Tanggulangin, Polsek Rembung, TNI Koramil, dan Dinas Kesehatan serta Dinas Perhubungan. Selain mengecek kendaraan untuk mengantisipasi kedatangan pemudik, dan dari Dinkes Sidoarjo berencana akan menyiapkan ribuan rapid test antigen di pos pantauan. Kepala Pos Pengamanan Exit Tol Tanggulangin, Kanit Lantas Tanggulangin, Agus Hermanto selaku Kepala Regu Kanit Tanggulangin mengatakan, hingga Kamis malam total kendaraan yang diminta putar balik sebanyak 6 kendaraan roda 4. Di antaranya pemudik dari Kediri tujuan Madura diputar balikan paksa. Untuk beberapa kendaraan lainnya plat luar daerah dengan kelengkapan surat-surat syarat perjalanan dinyatakan lolos. Dari hasil pengamatan tersebut dapat kita ketahui bahwa surat edaran larangan mudik tidak menghalangi para pemudik untuk nekat menerobos aturan tersebut. Saya Mega Laksana Putri, Suara Sidoarjo. Terima kasih Mega. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM mengabarkan bahwa pemerintah Kota Blitar batasi jam buka tempat wisata selama Lebaran. Silakan Afik. Ya, terima kasih Atika Amzar yang ada di studio. Selamat siang untuk pendengar Jatim News Today. Kali ini Afik Rahardian dari Mahardika FM melaporkan dari Makam dan Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno, yang mana ada satu aturan baru dari pemerintah Kota Blitar yang membatasi jam buka tempat wisata selama Lebaran. Kebijakan ini mengacu instruksi Wali Kota nomor 7 tahun 2021 tentang perpanjangan tahap kelima PPKM berbasis mikro. Di dalamnya mengatur beberapa pembatasan kegiatan masyarakat selama Lebaran, termasuk tempat wisata yang diizinkan buka, namun tetap dengan pembatasan protokol kesehatan COVID-19. Tadi Afik sudah terhubung dengan Bapak Tri Iman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, yang mengatakan bahwa sesuai dengan prediksi awal, tempat wisata tetap dibuka saat Lebaran karena perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar berangsur turun. Namun demikian, protokol kesehatan tetap berlaku ketat, yaitu dengan membatasi kapasitas 50% pengunjung dan jam buka yang biasanya dari jam 7 sampai jam 5, ini dipangkas dari jam 8 sampai jam 3 sore saja. Kunjungan ke tempat wisata ini juga dibuka untuk umum, baik warga lokal maupun luar daerah yang masuk rayonisasi mudik, yaitu Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek. Di luar itu, pihaknya juga tetap menerima meski kemungkinannya kecil, karena pemeriksaan di perbatasan berlaku sangat ketat. Dan ditambahkannya, untuk mensosialisasikan kebijakan ini kepada pelaku wisata, pihaknya juga mengeluarkan SE yang di dalamnya juga mengatur jam buka bagi kafe, restoran, dan rumah makan. Dan aturannya masih merujuk ke Surat Edaran nomor 188 tahun 2021, restoran dan tempat makan yang melayani permintaan saat sahur diizinkan buka mulai jam 2 sampai jam 10, 2 dini hari sampai jam 10 malam, sedangkan kafe diizinkan buka mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam, dengan jeda antara jam 7 sampai jam 8 untuk istirahat. Triman menambahkan kebijakan ini mulai berlaku tanggal 6 sampai 24 Mei 2021. Dan saat ini pendengar JNT, Afik Rahardian berada di Makam dan Perpustakaan Bung Karno yang mana memang terpantau sepi. Ini sudah dikonfirmasi juga oleh Heru Santoso, Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar, yang mengatakan bahwa memang di momen Lebaran atau bahkan Ramadan ini Makam dan Perpustakaan Bung Karno memang sepi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pihaknya juga memprediksi apabila akan ada pendatang atau pengunjung itu ketika H1, dan itu pun hanya warga Blitar Raya saja. Dan pastinya untuk penerapan ini sudah terjadi bertahun-tahun begitu Sobat Mahardika dan pendengar JNT. Dan pastinya kegiatan-kegiatan yang ada di Makam Bung Karno pun juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Jika ada pengunjung juga mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kemudian juga penjagaan jarak, dan aturan masuk ke area makam pun juga digilir seperti itu. Namun sampai saat ini pun juga yang datang di Makam dan Perpus Bung Karno masih hitungan jari saja. Bahkan jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi, ini sangat berbeda jauh begitu. Sementara itu, Atika Amzar yang bisa Afik laporkan dari kawasan Makam dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno kembali ke studio.
Ya, baik. Terima kasih untuk Afik Rahardian dari Mahardika FM Kota Blitar yang sudah mengabarkan. Dan juga untuk selanjutnya, sahabat Jawa Timur, kita juga akan bergabung bersama Isyatun Haniah dari Suara Gresik. Cegah kerumunan, kontes Bandeng 2021 digelar secara virtual. Selengkapnya silakan Isyatun. Silakan Isyatun dengan laporan selengkapnya. Ya, kita bergabung bersama Isyatun Haniah dari Suara Gresik. Kita coba untuk tersambung bersama Isyatun Haniah. Silakan Isyatun. Sahabat, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan menjaga tradisi Ramadan di Kabupaten Gresik, di tahun 2021 ini, kontes bandeng kembali digelar. Jika tahun-tahun sebelumnya acara ini diselenggarakan secara meriah, namun tahun ini akan ada perbedaan, yaitu kontes bandeng digelar secara virtual guna mencegah adanya kerumunan warga. Kontes bandeng sendiri akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 dari pukul 7 sampai 9 malam yang bertempat di halaman kantor Bupati Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 245. Kegiatan tersebut nantinya akan dihadiri oleh Forkopimda, Kepala OPD, dan tokoh masyarakat. Selain itu, sahabat, saya akan informasikan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik per tanggal 6 Mei 2021. Terdapat penambahan 1 orang dengan total kasus konfirm berada pada angka 5.558 orang, 52 orang lainnya masih dalam perawatan, 5.155 telah dinyatakan selesai, sedangkan 353 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Saya Isyatun Haniah dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Sahabat, terima kasih Isyatun. Dan sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya juga akan bergabung bersama Amanda dari Suara Madiun. Tim Satgas COVID-19 Pusat kunjungi Kota Madiun. Wali Kota paparkan strategi penanganan COVID-19. Silakan Amanda. Kontes bandeng digelar secara virtual. Sahabat Jatim News Today, tim Satgas Penanganan COVID-19 Pusat melaksanakan kegiatan supervisi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya lokasi yang dikunjungi adalah Kota Madiun. Pada kunjungan kali ini, tim Satgas Penanganan COVID-19 diwakili oleh 2 orang anggota, yakni Kombes Pol Dali Ahmad Mutiara SIK dan Andi Ilham Said MSOM PhD. Kedatangan keduanya lantas disambut oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memaparkan upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah Kota Madiun dalam penanganan dan pencegahan penularan virus corona, mulai dari penerapan protokol kesehatan, 3T, hingga vaksinasi COVID-19. Sedangkan terkait antisipasi mudik lebaran 2021, Pemkot Madiun telah menyiapkan 3 ruang isolasi, salah satunya rumah tahanan militer atau RTM yang dimanfaatkan sebagai lokasi isolasi bagi pemudik yang nekat yang tidak mengantongi surat keterangan bebas COVID-19, belum divaksin, dan saat dicek petugas hasilnya reaktif atau positif terjangkit virus corona. Sementara itu, anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 Kombes Pol Dali Ahmad Mutiara SIK mengungkapkan bahwa kunjungannya kali ini tidak hanya untuk memantau penanganan COVID-19 di daerah, tapi juga sebagai upaya koordinasi dan sinkronisasi penanganan COVID-19. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.328 orang, dengan 2.068 orang diantaranya telah sembuh, 25 orang lainnya masih dalam perawatan, 82 orang isolasi mandiri, dan 153 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Amanda. Sahabat, informasi yang disampaikan oleh Amanda sebagai kabar terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini. Bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Yang disiarkan juga serentak bersama radio jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo sebagai radio host, pamit dulu undur diri. Terima kasih dan selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19
Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.